Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rin Kusmawati. Saya dari program studi agribisnis kelas D dengan NIM belakang dengan NIM 200321100003. Pada video kali ini izinkan dan perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil tugas penyusunan program penyuluhan pertanian mata kuliah penyuluhan pertanian yang berfokus pada komoditas kacang tanah di kabupaten saya, yakni di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Untuk potensi komoditas dari kacang tanah, jadi produksi dari kacang tanah yang ada di Jawa Timur itu merupakan salah satu komoditas unggulan, yang mana komoditas kacang tanah ini berhasil menembus rating tertinggi di pasar nasional. Kemudian berdasarkan data yang dihimpun BPPKP Kabupaten Tuban menyebutkan bahwa Jawa Timur telah berkontribusi terhadap penyumbangan kacang tanah nasional itu sebesar 22-24%. Nah, sedangkan di Kabupaten Tuban sendiri bisa digolongkan sebagai daerah sentra produksi kacang tanah di Jawa Timur, karena pada kabupaten ini terdapat sekitar 21.000 sampai 28.000 hektar luas lahan yang ditanami komoditas kacang tanah. Jika kita berbicara tentang keunggulan kacang tanah di Tuban dan kenapa sih kacang tanah di Tuban itu harus dibudidayakan dan dioptimalkan produksinya, itu adalah karena yang pertama, dari segi ukuran kacang tanah di Tuban itu lebih besar dari kacang tanah yang diproduksi di daerah-daerah lainnya. Kemudian yang kedua adalah dari segi warnanya itu lebih terang. Kemudian yang paling penting adalah dari segi rasa. Dari segi rasa, kacang tanah di Tuban itu lebih gurih dan renyah, dan ada sedikit manis-manisnya. Mungkin dari bagian ini kita lihat bahwa komoditas kacang tanah itu merupakan unggulan dari Kabupaten Tuban dan bisa dikembangkan menjadi ikon dari Kabupaten Tuban. Kacang tanah di Tuban ini berbeda dengan kacang tanah yang ada di daerah lain, dan rasanya pun itu lebih gurih dan lebih renyah. Oleh karena itu, ini juga menjadi potensi dan menjadi keunggulan tersendiri kacang tanah Tuban, dan sangat disayangkan jika pemerintah tidak memberikan perhatian khusus kepada kacang tanah ini. Nah, jika kita lihat juga produktivitas kacang tanah di Kabupaten Tuban itu pada tahun 2018, ini berdasarkan data terakhir, itu mencapai 39.345 ton dengan luas lahan pada tahun 2018 tahun yang sama itu mencapai 22.382 hektar. Nah, ini cukup tinggi juga dibandingkan dengan hasil komoditas dari komoditas lain yang ada di data BPS yang telah saya telusuri pada saat itu. Namun yang menjadi kendala dan permasalahan yang ada di proses pembudidayaan dan proses produksi dari kacang tanah itu adalah yang pertama, penerapan teknologinya tuh belum dilakukan dengan baik, sehingga produktivitas tuh belum optimal. Seperti halnya penanganan terhadap hama, terus bagaimana jika tiba-tiba adanya musim yang tidak tentu ataupun adanya serangan dari OPT dan lain sebagainya, itu petani masih belum siap dan belum mampu gitu untuk melakukan pencegahan dan penanganan dengan optimal dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kemudian penggunaan benih bermutu itu masih rendah. Nah, penggunaan benih bermutu masih rendah ini itu juga nanti dampaknya terhadap proses produksinya. Bisa saja dengan memakai produk benih yang tidak bermutu itu, nanti benih itu daya tahannya itu semakin lemah, sehingga adanya serangan virus
hama dan lain-lain itu begitu cepat. Dan ini menjadi PR petani di Tuban dan juga PR dari lembaga pemerintahan terkait. Kemudian untuk penggunaan pupuk hayati dan organik juga masih rendah. Seperti kita tahu, petani di Indonesia pada umumnya dan juga pada khususnya di Kabupaten Tuban itu masih menggunakan pupuk organik, pupuk anorganik maksudnya. Penggunaan pupuk ini memang instan dan lebih cepat manfaatnya, namun jangka panjangnya itu merusak adanya ekosistem yang ada di tanah dan menurunkan, tanpa disadari menurunkan produktivitas dari lahan petani itu sendiri. Untuk tujuan penyuluhan pertanian dan tujuan dibuatnya program penyuluhan pertanian kacang tanah yang ada di Kabupaten Tuban ini adalah untuk meningkatkan produktivitas kacang tanah dengan menciptakan kemandirian petani melalui pemanfaatan teknologi terbarukan. Nah, untuk materi dari program penyuluhan yang akan diberikan ini adalah yang pertama tentu saja pengembangan SDM. Kita akan membekali petani tentang proses budidaya sampai dengan panen dan pasca panennya. Kemudian adalah penerapan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana nanti adalah berkaitan dengan manajemennya juga, terus juga ada teknologi terbarukan dan proses penggunaan maupun dari pengoptimalan teknologi yang ada pada saat ini. Lalu yang ketiga adalah penguatan kelembagaan pertanian yang ada. Ini adalah proses dari program penyuluhan pertanian. Yang pertama adalah sosialisasi, pelatihan dan pendampingan. Sosialisasi ini kita lakukan dengan temu lapang dan ini bertujuan untuk menciptakan pengembangan kreativitas yang ada di petani, dan untuk menciptakan kerukunannya kita bisa melakukan sarasihan atau melakukan dialog dengan petani. Jadi bagaimana sih ini permasalahan yang ada, terus bagaimana proses penyelesaiannya, dan ketika kita sudah tahu gitu permasalahan yang ada di lingkup petani itu seperti apa, kita lakukan adanya pelatihan. Nah, pengembangan SDM bisa kita masukkan di sini. Jadi pelatihan ini bisa berupa praktik langsung ataupun melalui video penayangan yang mana nantinya tetap adanya praktek langsung di lapangan. Dan untuk pelatihan ini itu adalah biasanya langsung terjun ke lapangannya, ke sawahnya, ke lahannya maksudnya. Jadi nanti petani, penyuluh dan peneliti itu bersama-sama menemukan metode yang pas, cara yang pas untuk melakukan budidaya kacang tanah yang baik dan benar. Kemudian dilakukan pendampingan. Jadi setelah pelatihan, petani sudah bisa nih, sudah ada pemahaman dan sudah sudah menyerap ilmu-ilmu yang diberikan oleh penyuluh, peneliti. Mereka sudah tahu kalau proses dari penanganan ini bagaimana, jika ada seperti ini bagaimana. Kemudian penyuluh di sini adalah melakukan pendampingan. Jadi nantinya pendampingan ini akan dilakukan sebagai proses dari controlling ataupun pengawasan kepada petani yang sudah menjalankan budidaya atau sudah menjalankan proses produksinya itu di lahannya masing-masing. Jadi nanti penyuluh akan melihat sejauh mana petani memahami dan sejauh mana proses dari penyuluhan pertanian itu telah berhasil. Nah, jika nantinya produktivitas dari kacang tanah ini meningkat, dalam artian tidak hanya kuantitasnya tapi kualitasnya, maka penyuluhan pertanian yang dilakukan di Kabupaten Tuban itu bisa dikatakan berhasil. Namun jika mengalami penurunan, maka program penyuluhan pertanian ini perlu dievaluasi lagi dan bagaimana solusi yang tepat untuk bisa dikembangkan di program penyuluhan komoditas kacang tanah selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.